Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NPM 1804040095, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Langsung saja, pembahasan tentang peluang dinar dalam perdagangan internasional. 1. Pengertian dan implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Dinar merupakan uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Berbagai jenis dinar emas dan perak dirham beredar dalam perdagangan sebagai akibat dari banyaknya bangsa Arab yang berdagang dengan bangsa Romawi, Bizantium, dan para pedagang yang melewati negeri Arab. Pada saat itu, kota Mekah menjadi pusat perdagangan dan pertukaran mata uang, sebagai banyak para pedagang dari berbagai negeri datang ke kota Mekah untuk bertemu dan melakukan transaksi perdagangan. Untuk menjadikan dinar sebagai mata uang global, diperlukan berbagai langkah dan strategi. Kehadiran dinar dalam sistem perdagangan dan moneter dunia dimaksudkan untuk menggantikan uang fiat dan menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara-negara maju. Untuk menggantikan peran uang fiat dan dalam perekonomian diperlukan penerapan dinar secara bertahap, langkah demi langkah, bukan dengan perubahan secara drastis. Salah satu langkah yang dilakukan dalam penerapan dinar tersebut adalah dengan menjadikan dinar sebagai alat transaksi perdagangan barang dan jasa internasional, baik perdagangan multilateral maupun bilateral. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dinar dalam perdagangan internasional, antara lain peran dinar dalam perdagangan. Penggunaan dinar tidak ditujukan untuk menggantikan peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang domestik tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestik. Dinar tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Jika 1 dinar sama dengan 1 on emas, dan 1 on emas setara dengan US 290, maka 1 dinar sama dengan US 290. Emas tersebut bisa dihargakan dengan nilai mata uang negara lain yang ditetapkan oleh kedua negara. Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer dinar dari satu negara ke negara lain, tetapi hanya dengan mentransfer ekuivalen emasnya ke bank kustodian yang telah disepakati. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesulitan untuk mentransfer emas dalam bentuk fisik, serta memberikan kemudahan bagi negara yang tidak memiliki sumber daya emas yang cukup. Penggunaan dinar emas. Dinar termasuk akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral maupun bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan seperti ekspor dan impor yang terjadi antara Malaysia dengan Arab Saudi dan Indonesia. Sedangkan transaksi bilateral melibatkan dua negara dalam perdagangan barang dan jasa, seperti perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia. Perdagangan bilateral tidak hanya terbatas pada negara yang ada dalam satu regional, tetapi juga bisa dengan negara yang berada di luar regionalnya, seperti perdagangan antara Indonesia dengan Australia atau Indonesia dengan Amerika Serikat. Selanjutnya, peraturan tentang penerapan dinar dalam perdagangan internasional.
mengimplementasikan dinar sebagai alat tukar perdagangan internasional harus merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang membolehkan dinar yang terbuat dari emas bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Setidaknya ada 3 aturan yang berkenan dengan menggunakan dinar dalam perdagangan internasional, yaitu International Legal Impediment. Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan penerapan dinar dalam perdagangan internasional dalam Article of Agreement of the International Monetary Fund. Pada 1945, salah satu aturan yang ditetapkan IMF adalah sistem par value yang mengharuskan negara-negara anggota mengkonversikan mata uang mereka seperti dolar yang dipeng kepada emas sebesar 1/35 per on emas. Setelah sistem per value berakhir pada tahun 1971, negara anggota mengadopsi aturan yang dibuat IMF pada tahun 1976. Dalam aturan tersebut, negara anggota dibolehkan untuk mengkonversikan mata uangnya terhadap mata uang lain selain emas. Beberapa negara ada yang mengkonversikan mata uangnya dengan Special Drawing Right atau SDR yang dibuat IMF. Sebagian lainnya ada yang membiarkan mata uangnya mengambang berdasarkan permintaan dan penawaran internasional. Walaupun setiap negara bebas menentukan mata uang yang menjadi standar nilai tukarnya, setiap negara dilarang untuk melakukan manipulasi nilai tukar atau sistem moneter internasional yang ditujukan untuk mengambil keuntungan dari persaingan yang tidak fair dengan negara lain. Setiap negara diharuskan untuk berkolaborasi dengan pendanaan dan pembiayaan dari IMF untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar dan menghindari perubahan persaingan nilai tukar. Negara yang membiarkan mata uangnya mengambang bebas diharuskan untuk melakukan intervensi nilai tukarnya untuk mengatasi perubahan nilai tukar yang tajam dan fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya, finansial infrastruktur. Lembaga keuangan adalah salah satu faktor yang akan menyesuaikan implementasi dinar sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Lembaga keuangan seperti perbankan harus siap dengan berbagai aturan yang mendukung penggunaan dinar yang menyesuaikan sistem operasionalnya. Untuk mewujudkan itu, diperlukan peran dan aturan yang mendukung industri perbankan untuk berperan dalam perdagangan bilateral. Dalam hal ini, Bank Sentral selaku otoritas moneter akan menjadi lembaga yang mengawasi dan mengatur mekanisme sistem perbankan nasional. Selanjutnya, dispute settlement. Untuk menghindari perselisihan perdagangan, maka diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian yang bisa mengatasi perselisihan dengan antar negara ataupun sektor swasta. Selanjutnya, dampak penggunaan dinar dan perdagangan internasional. Penggunaan dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan uang fiat. Penggunaan uang fiat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian dunia. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan mata uang yang lebih stabil, yaitu dinar emas. Pada tahun 1250 Masehi atau 648 Hijriah di negara Mesir, dinar yang dijadikan sebagai dasar moneter pernah dipengaruhi oleh penggunaan uang fulus, yaitu uang campuran dari kuningan dan tembaga. Penggunaan uang fulus dan ditambah oleh kondisi perekonomian yang buruk telah menyebabkan harga yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal tersebut, Al-Makrizi dalam bukunya
Ighosatul Ummah bi Kasyifil Ghummah menjelaskan kondisi tersebut secara terperinci serta memberikan jalan keluar bagi kondisi perekonomian Mesir pada waktu itu. Di antara pemikiran Al-Makrizi tersebut adalah hanya dinar dan dirham yang bisa digunakan sebagai uang, menghentikan penurunan nilai uang, membatasi penggunaan uang fulus. Menurut Al-Makrizi, untuk mengatasi kondisi tersebut, dinar dan dirham harus kembali digunakan dalam perdagangan barang dan jasa seperti pembayaran upah para pekerja. Untuk mendukung penggunaan dinar dan dirham tersebut, maka pemerintah harus menghentikan penurunan nilai uang serta membatasi penggunaan uang fulus hanya untuk transaksi dalam skala kecil dan hanya untuk transaksi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan dinar dan dirham digunakan untuk transaksi dalam skala besar seperti perdagangan luar negeri dan transaksi domestik lainnya. Dr. Ahmad Hasan dalam bukunya Al-Awraq An-Naqdiyat fi Al-Iqtisadi Al-Islami menjelaskan bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia I, setiap negara memberlakukan peraturan dan pengawasan ketat terhadap perdagangan dunia untuk menurunkan jumlah impor barang dan komoditi seperti pemberlakuan pajak dan cukai. Setiap negara berusaha untuk mendorong peningkatan ekspor yang kemudian menyebabkan perbedaan harga-harga di Menurut Hafiz Majdi, Dodik Siswantoro, dan J.A. Brozovsky, penggunaan dinar yang dilakukan oleh kedua negara dalam perbedaan bilateral akan menyebabkan penyesuaian otomatis terhadap neraca pembayaran kedua negara. Pertama, mengurangi dampak volatilitas yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang. Kedua, trader tidak perlu lagi melakukan hedging. Ketiga, transaksi semakin efisien karena semakin banyak negara yang bergabung. Hanya diperlukan gold dinar yang relatif kecil untuk volume perdagangan yang difasilitasi. Keempat, gold dinar akan berperan seperti mata uang bersama, yang berimplikasi akan mengurangi biaya transaksi. Kelima, keuntungan politis di mana para pendukung gold dinar akan menjadi blok yang solid yang diperhitungkan kiprahnya. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan memberikan berbagai keuntungan, di antaranya: 1. Mengurangi dan menghapus risiko nilai tukar. Risiko yang ditimbulkan dari perubahan nilai tukar akan mengurangi aktivitas ekonomi dunia, terutama perdagangan internasional. 2. Penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan arbitrasi terhadap mata uang nasional. Ketika tiga negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam melakukan perdagangan, maka akan ada 3 jenis mata uang. Tetapi dengan menjadikan dinar sebagai mata uang tunggal dalam perdagangan, maka tidak akan ada spekulasi atau arbitrasi yang terjadi dalam perdagangan tersebut. Ketiga, penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan dan meningkatkan perdagangan. Keempat, penggunaan dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara peserta. Kelima, penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan mengurangi kekuasaan dengan sistem perdagangan uang fiat saat ini telah memberikan peluang dan ruang kepada negara-negara maju untuk menguasai perekonomian dunia dan memperbesar jurang antara negara kaya dengan negara miskin. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.